warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwatul kiram, jamaah al-muhajirin yang Allah rahmati, Pak Solihin Ketua TKM dan Pak Umar yang paling kiri dan Pak Heri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati kita di pagi yang penuh keberkahan ini. Sebelum mulai, kita tarik nafas, kemudian ditahan, lalu lepaskan 3 kali. Sekali lagi. Tambah sekali lagi. Nabi Daud alaihissalam, ketika Allah perintahkan i'malu ala Daud syukra, itu adalah kerjakanlah kesyukuran. Maka kemudian Nabi Daud berkata, ya Allah, bagaimana aku bisa bersyukur kepadamu sementara nikmat-nikmat yang ada ini adalah darimu dan kesyukuran pun itu anugerah. Maka kemudian Allah jawab, qad syakartani, sungguh engkau telah bersyukur kepadamu. Itu ketika merasa tidak mau bersyukur, maka sesungguhnya hamba itu bersyukur. Tapi kalau merasa telah banyak bersyukur, maka berarti dia belum sepenuhnya bersyukur. Itu kajian hikmah, kajian kalau orang itu tasawuf. Tapi sebenarnya dia petikan dari hikmah-hikmah yang mulia dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Daud berkata, ya Rabb, fa'arini akhfa ni'amika alayya. Wahai Tuhan, nampakkan kepadaku nikmatmu yang paling tidak nampak. Perlihatkan kepadaku nikmatmu yang paling tidak nampak. Kemudian Allah berfirman, tanafas. Daud bernafaslah. Fatanafas saja. Lalu Nabi Daud bernafas. Lalu kemudian Allah Ta'ala berfirman, faman yubsi hadhihi nikmah lailan wa nahar. Siapa yang bisa menghitung nikmat ini sepanjang siang dan malam? Maka hendaknya kita menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Dengan syukur maka nikmat akan Allah jaga untuk kita, dan Allah akan senantiasa menambahkannya untuk kita. Dan nikmat itu akan senantiasa bertambah dengan kesyukuran, dan tidak akan berhenti tambahan nikmat sehingga berhenti kesyukuran seorang hamba. Maka yang perlu ditanyakan, seberapa syukurnya kita, bukan seberapa tambahan nikmat Allah untuk kita. Barakallahu fikum. Maka bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita yang tidak mungkin untuk kita menghitung-hitungnya. Nikmat din maupun nikmat dunia. Dan terkadang banyak hal yang sebenarnya itu adalah nikmat, tapi kita tidak sadari bahwa itu adalah nikmat. Di antara nikmat Allah yang kemudian akan membantu kita dalam ketaatan kepadanya untuk bisa istiqomah menjalankan ibadah kepadanya, dan juga yang menjadi sebab kebahagiaan hidup kita
di dunia dan nanti berlanjut pada kehidupan abadi di akhirat adalah hadirnya orang-orang baik di sekitar kita. Allah jumpakan kita dengan kawan-kawan yang baik, kawan-kawan yang saleh. Dengan hadirnya mereka sebenarnya Allah menginginkan agar kita itu berlimpah kebaikan, berlimpah rahmat, berlimpah ampunan, berlimpah keberkahan. Maka siapa yang tidak bisa bahagia ketika dia bersama dengan kawan-kawan yang ahli sholat, dengan saudara-saudara seiman yang mereka mengenal Allah, cinta kepada Rasulnya dan istiqamah menjalankan agama Allah, maka sesungguhnya dia telah kehilangan kebahagiaan. Maka seorang ulama yang bernama Al-Hasan bin Ali Al-Juzjani yang dinukil oleh Imam Asy-Syatibi dalam Al-Iqtisad, bahwa alamatus sa'adah 'alal 'abdi, tanda kebahagiaan seorang hamba berkatakan ada 7. Yang pertama adalah taisirut tha'ah alaih. Allah mudahkan dia menjalankan ketaatan. Ini tanda orang bahagia. Mudah ke masjid, maka dia bahagia. Orang yang berat melangkahkan kaki masjid, hidupnya tidak bahagia. Orang yang membaca Al-Quran dan menikmati bacaannya, dialah orang yang bahagia. Orang yang tersiksa dengan bacaan Al-Quran, baik saat membacanya atau mendengarkannya, maka sesungguhnya dia telah kehilangan bahagia. Maka tanda orang itu bahagia, taisirut tha'ah alaih. Allah mudahkan dia menjalankan ketaatan. Yang kedua, muwafaqatus sunnah fi af'ali. Perbuatannya sesuai dengan sunnah. Tutur katanya sesuai dengan sunnah. Sikapnya sesuai dengan tuntunan sunnah. Perilakunya sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Dan Rasulullah adalah sebagai seorang suami adalah seorang suami yang paling baik kepada istrinya, paling sayang kepada mereka, suka memuji dan menghibur mereka. Maka sering beliau ajak istrinya untuk bepergian bersamanya, berrihlah, atau bepergian dalam rangka kepentingan dakwah ataupun jihad. Maka yang kedua adalah muwafaqatus sunnah fi af'ali. Jadi perbuatannya itu sesuai dengan sunnah, maka dialah orang yang akan bahagia. Yang ketiga adalah husnul akhlaqihi li ikhwani, baik akhlaknya kepada saudara-saudaranya, berusaha memberikan kebaikan kepada mereka, menghindarkan diri dari menyakiti dan membuat mereka itu tidak nyaman. Maka la yu'min, tidak beriman orang lain yang tidak aman min bawa'ihi, dari gangguan-gangguannya. Al-muslimuna man salimal muslimun, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik adalah saat kaum muslimin itu aman dari gangguan lisan dan tangannya. Cukuplah itu menjadi tanda orang itu bahagia. Maka kalau orang suka membahagiakan orang lain, Allah akan tanamkan kebahagiaan itu dalam dirinya. Tapi ketika seseorang dengan lisannya suka menyakiti orang lain, dengan sikapnya membuat orang lain tidak nyaman, maka Allah pun akan jauhkan dia dari kebahagiaan. Maka di antara faktor kebahagiaan seorang muslim adalah dia berbuat baik, berakhlak yang mulia kepada sesama mukmin.
Kemudian yang berikutnya, tanda orang itu bahagia adalah wasuhbatuhu li ahli shalah. Dia berkawan dengan orang-orang baik. Dia berkawan dengan orang-orang baik. Itu tanda orang itu bahagia. Maka manusia itu, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu 'anil Munkar, bahwa manusia itu seperti usbu, seperti burung emprit. Dia akan suka bersama dengan kawanannya. Maka orang-orang yang baik itu akan suka dan merasa tenang ketika dia bersama dengan orang-orang yang baik. Dan dia akan merasa tidak nyaman apabila dia bersama dengan orang-orang yang tidak baik. Sebagaimana burung emprit pun tidak akan nyaman jika dia berkumpul bersama kawanan gagak. Maka apabila Allah kumpulkan kita bersama dengan orang-orang yang baik, bersyukur kepada Allah, jaga kebahagiaan itu dengan berkata yang baik, atau kalau tidak bisa maka diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik. Kalau tidak bisa maka dia diam. Maka seorang mukmin itu akan memperhatikan apa yang akan dirasakan oleh saudaranya. Seorang mukmin itu akan memperhatikan apa yang akan dirasakan oleh saudaranya. Sehingga dia akan pertimbangkan apabila perkataannya itu membawa ketenangan dan perbaikan untuk saudaranya, maka dia ucapkan. Namun jika sebaliknya, maka dia diam. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, tanda orang itu bahagia adalah wabadlu ma'rufihi lil khalqi. Dia banyak berbuat baik kepada makhluk. Ada kucing, dia sayang, maka dia kadang bagi makan. Itu orang bahagia. Tapi kalau orang lihat kucing itu kencingnya luar biasa, tidak ingat kalau dia adalah makhluk Allah, setiap lihat kucing maka dia lempar, maka itu orang yang kurang bahagia. Maka ketika kita bisa berbagi kebahagiaan kepada yang lain, kita akan bahagia. Sampai dalam sebuah hadis disebutkan bahwa seseorang yang kemudian menanam satu tanaman yang kemudian dia makan untuk dirinya dan keluarganya, atau diambil oleh orang lain, atau bahkan dicuri, atau yang dimakan oleh binatang, maka semua itu dicatat sedekah untuknya. Ya. Coba kalau mungkin punya jamu kemudian dimakan contoh, bilang kurang ajar sekali. Ya, caci maki, apa yang akan terjadi dengan jiwa? Tidak senang dan tidak bahagia. Tapi kalau dia sadar bahwa ini yang saya siram setiap hari, saya jaga, kemudian muncul buahnya, lalu buahnya itu dimakan oleh codot, oleh kelelawar. Dia adalah makhluk Allah, dia mendapatkan rezeki dari Allah melalui apa yang aku tanam. Dan Allah tidak akan sia-siakan dari apa yang aku jaga ini. Maka bahagia. Bahagia. Karena di antara kajian dalam kitab Riyadhus Shalihin bab yang 13 dan hadis tadi ada dalam kitab Riyadhus Shalihin bab kathratul bil khair, banyaknya jalan kebaikan. Tadi Saroja itu ada satu jamaah dia punya pohon ti. Buahnya itu banyak sekali dan tidak pernah putus. Setiap hari banyak burung mampir ke tempat itu, dan dia senang. Ya. Dia katakan, Masya Allah, setiap hari aku sedekah ya, kepada burung-burung yang jumlahnya banyak ini. Ya. Sehingga dia jaga pohon tinya itu sampai sekarang. Maka kalau saya ke sana biasanya panen, kan? Ya.
Kalau dimakan sama burung saja sedekah, kalau saya petik lebih sedekah lagi. Kok bahagia dia? Ya, maka kalau ingin bahagia, berbagilah, berbuat baiklah kepada sesama orang. Kemudian min alamah as-sa'adah 'alal 'abdi, di antara tanda kebahagiaan seorang hamba itu bahagia adalah ihtimamu lil muslimin. Dia perhatian kepada kaum muslimin, dan yang terakhir adalah wa mura'atuhu li awqatihi. Dia perhatian terhadap waktunya sehingga setiap saatnya itu menghasilkan kebaikan-kebaikan. Dan jika Allah Subhanahu wa taala itu meridhoi kepada seorang hamba, maka Allah akan jadikan waktunya menghasilkan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala berpaling dari seorang hamba, sebagaimana nasihatnya Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya dalam kitabnya Ayyuhal Walad. Ini kitab adab yang sangat bagus sekali. Ya, boleh orang tua itu cari kitab itu, bacakan kepada anaknya. Ayyuhal walad, wahai anak. Di antara nasihatnya di bagian yang kedua dalam kitab itu adalah min alamah i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi ayushghilahu bima la ya'ni. Tanda Allah itu berpaling dari seorang hamba adalah Allah jadikan hamba tadi sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Jadi tanda kalau Allah itu berpaling dari seorang hamba, Allah jadikan hamba itu sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya, tidak menghasilkan kebaikan-kebaikan. 2 jam duduk ya, hanya untuk seruput kopi dan main satu. Waktunya habis untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Barakallahu fiikum. Ya. Maka di antara kebahagiaan yang kemudian telah Allah anugerahkan kepada kita adalah Allah anugerahkan orang-orang baik yang mengenal Allah, yang cinta kepada rumahnya bersama kita. Maka jaga kemudian hubungan baik itu dengan senantiasa berbuat baik, menahan diri dari menyakiti saudara kita, dan kemudian berlapang dada atas kekurangan-kekurangan saudara kita, memaafkan dan memintakan ampunan untuk mereka. Maka sebenarnya Allah hadirkan orang-orang di sekitar kita itu untuk menjadi sebab Allah merahmati kita. Ya. Untuk menjadi sebab Allah itu merahmati kita. Jika Allah datangkan orang-orang yang baik kepada kita, suka menasihati kita, mengajak kepada kebaikan, ataupun kemudian berbagi kebaikan untuk kita, maka saatnya kemudian kita bersyukur kepadanya, membalas kebaikan-kebaikannya, membalas budi atas kebaikan-kebaikan yang dia berikan. Dan siapa yang bersyukur kepada sesamanya, maka Allah akan bantu dia untuk bersyukur kepadanya. Sebagaimana orang yang tidak bisa berterima kasih kepada sesamanya, Allah pun tidak akan terima syukur hamba itu kepadanya. Maka la yashkurullah man la yashkurun nas, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada. Kalau Allah hadirkan kepada kita orang-orang yang kekurangan, maka saatnya kemudian kita berbagi kepadanya, berbuat baik kepada dia. Dan ini yang akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kebaikan-kebaikan untuk kita. Bahkan di antara sebab ziyadah rizki seseorang, tambahan rizki untuk seseorang adalah ketika dia suka berbagi kepada sesamanya. Maka man alladhi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Maka siapa yang meminjamkan sesuatu untuk Allah, maka Allah akan ganti itu. Allah akan ganti itu, Allah akan bayar itu dengan berlipat-lipat.
Man alladhi yuqridullah qardan hasan. Siapa yang kemudian meminjamkan sesuatu untuk Allah. Maka yang paling kuat meminjamkan sesuatu untuk Allah adalah kemudian dia bersedekah kepada orang lain. Maka seolah dia itu meminjamkan harta yang kemudian telah dimilikinya kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Apa alasannya? Ada yang tahu? Kenapa orang yang kemudian bersedekah kepada orang lain dia disebut seperti meminjamkan sesuatu untuk Allah? Siapa yang kemudian berbagi kebaikan kepada orang yang susah, menolong orang yang mencukupkan kebutuhan orang yang kekurangan, dia itu dikatakan seperti meminjamkan sesuatu untuk Allah. Apa alasan? Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu Maha Pemberi rezeki, pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata di muka bumi ini kecuali rezekinya itu jadi tanggungan Allah. Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lahu. Allah yang melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya, dan Allah pula yang akan menyempitkan rezeki. Inna Allah bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha tahu terhadap segala sesuatu. Maka kalau orang kemudian membantu orang lain yang susah, mencukupkan kebutuhan orang yang kekurangan, memberi pakaian orang yang telanjang, memberi minum orang yang kehausan, memberi makan orang yang kelaparan, maka dia seperti meminjamkan sesuatu untuk Allah, karena Allah telah nyatakan bahwa kewajiban mencukupkan rezeki makhluk-makhluknya, hamba-hambanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya kewajiban untuk mencukupkan rezeki bagi hamba-hambanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seseorang itu kemudian dengan rezeki yang Allah berikan, dia berbagi kepada orang lain seperti dia meminjamkan sesuatu untuk Allah, dan pasti Allah akan ganti dengan berlipat-lipat. Itu baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah syukur. Dan Allah adalah zat yang paling menghargai kebaikan. Orang itu hidup karena Allah beri kehidupan. Allah itu punya duit karena Allah berikan rezeki untuknya. Orang itu jadi sehat karena Allah memang jaga kesehatannya. Tapi kemudian ketika dia berbuat baik dengan semua itu, maka kemudian Allah sebut hamba kita bersyukur kepada Allah. Padahal yang diberikan hamba kepada Allah lebih sedikit daripada apa yang Allah berikan kepadanya. Yang kedua adalah orang yang kemudian meminjamkan sesuatu kepada saudaranya tanpa mengharapkan keuntungan dari apa yang dia pinjamkan, maka dia itu seperti meminjamkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari setiap hari yang dia pinjamkan uangnya, hartanya untuk saudaranya tanpa dia berharap keuntungan dari itu, sampai batas waktu yang ditentukan, tempo yang telah disepakati, maka sepanjang hari dari hari-hari yang dia lepas harta yang miliknya itu dia pinjamkan kepada saudaranya, maka setiap hari tercatat untuknya pahala seperti orang bersedekah sebanyak harta yang dipinjamkan. Namanya qardun hasan, pinjaman yang baik. Ini Pak Hari itu Pak Heri. Pak Heri yang ahli ekonomi. Dan kalau sudah jatuh tempo kemudian orang yang berhutang tidak mampu untuk membayar hutangnya, sehingga orang tadi kemudian memberikan tangguh kepadanya, maka selepas hari yang telah disepakati tadi tercatat untuknya 2 kali lipat pahala, seperti orang yang bersedekah dengan harta yang senilai harta yang dipinjamkan tadi. Maka tidak ada sesuatu yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan dengan seperti itu pun juga Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan rezekinya. Maka di antara asbab sebab seseorang itu akan diberikan tambahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan dia bersedekah kepada orang lain, baik sedekahnya kemudian lepas atau sedekahnya dalam bentuk tadi hutang, dia bagian daripada kebaikan yang diberikan kepada saudaranya. Maka unfik alaih, berinfaklah, maka aku akan berinfak kepada Kristus. Unfik alaih, berinfaklah, niscaya aku akan berinfak kepada seseorang. Jadi Allah berinfak kepada dia dengan sebab kita berinfak. Dan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita karena sebab kebaikan, maka nilainya akan berkali-kali lipat dari apa yang kita keluarkan untuk saudara kita. Itu kehidupan sesama muslim. Maka ketika ada yang susah, kita kesempatan untuk mendapatkan kebaikan dengan membantunya. Ketika ada yang sakit, maka kesempatan kita untuk menjenguk Allah Subhanahu wa taala. Wahai hambaku, dulu aku sakit, tapi engkau tidak mau menjenguk. Lalu kemudian ditanya, wahai Allah, bagaimana aku menjenguk? Dulu ada hambaku yang sakit, maka aku siapkan di situ rahmah. Maka siapa kemudian menjenguk hamba tadi, maka dia seperti menjenguk. Sehingga ketika ada seseorang yang sakit dan kemudian ada seorang muslim yang menjenguknya, maka dia seperti orang yang memanen buah-buahan yang sudah siap panen. Maka dia akan tercurah rahmah padanya sampai kemudian dia tinggalkan tempat tadi. Bahkan siapa yang menjenguk seorang muslim di pagi hari, dia akan didoakan oleh 70.000 malaikat sepanjang hari itu sampai di bawah musuh. Dan hadisnya saya tidak hafal redaksinya, karena kan tidak disiapkan. Tapi sudah pernah saya tulis di puasa. Kau tahu menjenguk orang sakit, didoakan 70.000. Tapi dulu tradisi para sahabat, kalau setelah sholat itu kok tidak ada yang ada yang tidak nampak, tidak yang kemana sebelah. Itu hikmah kenapa imam itu menghadap ke jamaah. Jadi bukan formalitas, tapi dia menghadap ke jamaah untuk mengetahui ahwal dan jamaah, kondisi para jamaah. Kalau ada yang tidak lurus amalnya, maka dia luruskan. Ada sesuatu yang perlu disampaikan, maka dia sampaikan. Ada yang tidak hadir, dia tanyakan kemana sebelah. Ya. Apakah dia sakit? Kalau sakit, maka segera jenguk dan doakan. Kalau ada yang salah, maka saatnya kemudian kita bersabar dengan sebab itu. Kalau kita ingin bergaul dengan orang yang tidak pernah berbuat salah, maka kita tidak akan punya kesempatan untuk mengamalkan wal kadhimin al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Menahan marah, memaafkan dan membalas keburukan orang dengan kebaikan. Kapan itu akan bisa kita amalkan? Dan seseorang tidak akan terlihat baik dan tidak benar-benar bertakwa sampai dia berjumpa dengan orang lain yang menjengkelkan, menyakiti hatinya, sehingga kemudian dia bisa tahan dorongan nafsunya untuk marah dengan dia tahan amarah, kemudian dia maafkan kesalahannya, sampai kemudian dia balas keburukan dia dengan kebaikan. Maka silaturahim, nanti hakikat silaturahim al-wasil adalah orang yang menyambung kepada orang yang memutus. Kalau orang menyambung tali kekerabatan kepada orang yang suka telepon kita, orang yang suka berbagi kebaikan kepada kita, itu namanya al-mukafi. Tapi hakikat al-wasil, orang yang menyambung adalah orang yang menyambung tali kekerabatan yang telah diputuskan oleh kerabatnya tadi, maka itu sesambung. Inilah silaturahim yang paling utama. Walaupun menjaga silaturahim dan kemudian membalas kebaikan dengan kebaikan, itu juga sebuah kebaikan dan keutamaan. Akan tetapi tingkatan yang paling tinggi adalah berbuat baik
kepada orang yang tidak pernah berbuat baik kepada kita, bahkan yang lebih utama lagi berbuat baik kepada orang yang telah berbuat buruk kepada kita, menyambung kepada orang yang telah memutus kita. Dan hakikatnya ketika Allah Subhanahu wa taala berikan harta kepada kita, salah satu hikmahnya adalah supaya dengan harta itu kemudian kita beribadah, dan salah satunya adalah dengan kita menyambung silaturahmi. Maka tulisan di Fa Islam pekan kemarin, Surah Muhammad ayat 22 dan 23, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa taqta'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Salah satu perbuatan yang kemudian Allah laknat adalah ketika seseorang itu memiliki kekayaan, maka dia gunakan kekayaannya untuk membuat kerusakan di muka bumi, dan ketika dia memiliki kecukupan dia putus silaturahmi. Dia putus silaturahmi, takut nanti dimintai bantuan oleh saudaranya. Padahal yang punya kesempatan untuk menyambung tali kekerabatan adalah orang yang memiliki. Karena kalau orang tidak punya kemudian datang kepada saudaranya yang punya, maka boleh jadi dia takut akan dituduh mengharapkan balasan baik padanya. Tapi jika orang yang kaya itu datang kepada saudaranya yang miskin, dia tidak akan merasa seolah-olah cari muka atau berharap bantuan. Maka ketika orang itu sudah memiliki kekayaan, lalu kemudian dia takut kekayaannya itu diganggu oleh saudara-saudaranya, terkurangi karena dia punya kerabat-kerabat, lalu kemudian dia putus kontak, dia tidak mau sambung lagi untuk mengamankan hartanya, maka itulah orang yang kemudian disebut yang dalam surah Muhammad ayat 22 dan 23 adalah orang yang dilaknat. Karena sebenarnya Allah SWT memberikan harta kepada kita supaya kita itu bisa beribadah yang lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, aku tidak mengharapkan rezeki dari mereka, dan aku tidak mengharapkan mereka kasih makan. Inna Allaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu Maha pemberi rezeki yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Di antara kekuatan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mencukupkan rezeki semua makhluk-makhluknya. Untuk mencukupkan rezeki bagi semua makhluk-makhluknya. Maka jika seorang hamba itu kemudian paham Allah, kenal Allah dengan baik bahwa dia adalah Ar-Razzaq, maka dia tidak akan pernah khawatir untuk ibadah kepada Allah, khawatir kalau dengan ibadah itu akan beresiko kepada bagian rezeki. Akan tetapi banyak orang yang kemudian tidak kenal Allah dengan baik dan tidak yakin kepadanya. Karena sebab inilah maka di antara ayat yang paling banyak diulang dalam Al-Quran adalah walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Walillahi mulkus samawati wa ma fil ardh. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan banyak ayat-ayat lain yang kemudian dikabarkan bahwa kepunyaan Allah adalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Supaya kita itu benar-benar yakin bahwa Allah itu Maha Kaya. Allah itu Maha Kaya. Dan Allah kuasa untuk mencukupkan rezeki bagi semua hamba-hamba. Maka dalam hadis qudsi dikatakan, kalau semua hamba-hamba Allah dari manusia dan jinnya, dari orang terdahulu sampai orang belakangan berada dalam satu tempat lalu meminta kepada Allah, lalu semua permintaan mereka dikabulkan oleh Allah
Taala, maka apa yang Allah berikan kepada mereka dari kekayaannya tidak lain itu seperti seseorang mencelupkan jarum ke tengah lautan, maka lihat berapa banyak air yang terbawa oleh jarum tadi. Begitulah kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Maka walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, punya Allah adalah apa yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Maka dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengurangi rezeki. Ya. Tidak akan mengurangi rezeki. Dan di antara tujuan orang-orang beribadah kepada sesuatu adalah supaya apa yang disembahnya tadi itu memberikan tambahan rezeki untuknya. Dan dalam surah Al-Kabut ayat yang ke-17, innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu. Sesungguhnya berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah itu tidak mempunyai kuasa untuk memberikan rezeki kepada. Tujuan orang musyrikin menyembah berhala itu apa? Salah satunya adalah supaya berhala-berhala itu memberkahi hidup mereka. Berhala-berhala itu mencukupkan rezeki mereka. Dan itu yang dilakukan oleh orang musyrikin, ya, oleh orang Cina dan sebagainya, oleh orang yang mencari persugihan dengan menyembah selain Allah. Kenapa mereka datang ke pantai selatan? Kenapa mereka itu sampai semedi 40 hari 40 malam di satu gua? Supaya mereka membantu memperbanyak rezekinya, baik dengan jabatan atau yang lain. Betul? Ya. Karena salah satu kebutuhan orang itu bisa tetap hidup adalah tercukupinya rezeki. Dan dalam hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya, lan tamuta nafsun hatta yastawfiya rizquha wa ajaluha. Tidak akan mati satu jiwa kecuali sehingga kemudian sempurna rezeki dan ajalnya. Jadi di antara tujuan orang itu orang musyrikin menyembah berhala-berhala supaya mereka itu mencukupkan rezeki untuknya. Sementara pemberi rezeki yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ketika seorang hamba itu menjaga ibadahnya kepada Allah, tidak mungkin hamba itu kemudian akan kekurangan. Sampai kemudian Allah yakinkan orang-orang beriman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini ayat dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Ayat berbicara tentang tolak yang dikhawatirkan bagi sepasang suami istri ketika tidak mungkin disatukan lagi, lalu kemudian memilih untuk cerai supaya masing-masing tidak mendolimi yang lain, ya. Yang bisa dikhawatirkan tidak tercukupi rezeki, ya kan? Siapa yang akan menafkahi? Maka siapa yang bertawakal kepada Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi dari masalah yang dihadapinya. Ini bersifat global, semua masalah solusinya ada pada takwa. Inilah aksallah, sungguh aku bermaksud kepada Allah. Ya. Fa'aradani kabihul tidak bagi wamra'ati, lalu aku lihat perubahan perilaku pada kuda tungganganku dan istriku. Problem dalam keluarga sampai kemudian kendaraan rewel-rewel. Ada masalah. Itu ada masalah, ternyata ada maksiatnya kepada Allah. Itu pengakuan Allah masalah. Dan dia ada perilaku berubah pada istrinya, anaknya sulit diatur misalnya. Ya, terkadang ini ujian dari Allah, tapi terkadang itu adalah hukuman dari Allah. Karena dia bermaksiat kepada Allah. Maka kalau ingin punya anak yang soleh, jadilah orang yang bertakwa. Kalau ingin kemudian tercukupi rezeki, tidak ada jalan kecuali menempuh jalan takwa. Sebagai Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, kemarin jadikan status di Facebook, saya update status seperti ittaqillah fama ra'aitu taqiyan muhtaj, bertakwalah kamu kepada Allah. Aku tidak pernah melihat orang yang bertakwa itu kekurangan. Bertakwalah kepada Allah
aku tidak pernah melihat orang yang bertakwa itu hidupnya kekurangan. Jadi, maka yang takwa, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dari problemnya. Problem apa saja? Problem ekonomi, problem pendidikan, problem hubungan dengan pasangan dan seterusnya. Solusinya itu takwa. Nah, kemudian disebutkan secara khusus, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang punya problem ekonomi, lalu kemudian dia bertakwa kepada Allah, maka pasti Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka masa pandemi ini tidak ada solusi terbaik, sikap terbaik yang dipilih kecuali bertakwa kepada Allah. Mendekatkan ibadah kepadanya dengan ikhlas, kemudian beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat yang telah diturunkannya, dan berperilaku dalam kehidupan ini sesuai dengan petunjuk yang Allah turunkan. Itulah takwa. Senantiasa takut kepada Allah, ya. Al-khawfu minal jalil, al-qana'atu bil qalil, menanamkan qana'ah dalam diri terhadap apa yang telah Allah beri. Ya, kemudian yang ketiga adalah al-amal bil tanzil, mengamalkan petunjuk yang telah Allah turunkan. Kemudian al-isti'dad li yaumil rahil, bersiap-siap untuk akhirat. Kalau tujuannya adalah akhirat, maka Allah akan datangkan rezeki untuknya, padahal sebenarnya dia tidak terlalu membutuhkan rezeki. Tapi siapa yang dunia itu jadi tujuan hidupnya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya, dan Allah akan jadikan kefakiran itu berada di pelupuk matanya. Takut miskin walau sebenarnya hartanya banyak. Punya 3 miliar, ya, di apa namanya? Tapi sudah khawatir sekali. Maka urusan kaya sebenarnya, hakikat kaya dalam Islam itu bukan banyaknya harta atau sedikitnya harta. Tapi kaya sesungguhnya adalah minal qalbi, yaitu kaya. Barakallahu fikum. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan kebutuhan-kebutuhannya. Maka dari sini supaya orang itu tercukup dari sini, yang pertama adalah takwa kepada Allah, jalankan perintah Allah, tinggalkan larangannya. Kemudian yang kedua adalah tawakal kepada Allah Ta'ala, dan tawakal itu bil jawarih, dengan anggota badan melalui usaha bergerak, dengan keluar dari rumah. Itu bagian daripada tawakal kita. Kenapa kemudian keluar dari rumah? Saya tawakal kepada Allah, saya ingin cari uang, yang penting saya keluar, Allah nanti yang akan atur rezeki. Saya pergi ke tempat kerja, Allah atur rezeki. Ya. Maka kewajiban dia adalah mengusahakan sebab. Maka jika seseorang menjadikan kerjanya itu bagian daripada ibadah, kerjanya bagian daripada ibadah yang Allah perintahkan, yaitu mengusahakan sebab, maka Allah akan cukupkan kebutuhannya. Tentu strategi penuhi yang kedua, yakni tawakalnya hati, yaitu pasrah kepada Allah, bersandar kepadanya dalam mengharapkan, ya, tercapainya kemaslahatan-kemaslahatannya atau dihindarkan dari bahaya-bahaya. Dan tawakal hati ini dohirnya adalah dengan doa, batinnya itu dengan bersandar penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kemudian kalau dapat, ini Allah yang kasih rezeki. Jika kemudian Allah hindarkan, berarti Allah belum berikan rezeki kepada. Ya. Qaddarallah wa masya'a fa'al. Allah yang takdirkan ini, apa yang dikehendaki maka dia kerjakan. Dengan didasarkan keyakinan bahwa Allah adalah Ar-Razzaq, zat yang maha pemberi rezeki. Tidak mungkin kalau orang kemudian bertakwa dan tawakal kepadanya, lalu kemudian Allah akan jadikan dia orang yang miskin, papan dengan kekurangan. Nah, ketaatan itu akan menjadi sebab Allah lapangkan rezeki seseorang. Ini lama sekali.
Ditunjukkan dalam beberapa dalil-dalil lain, di samping tadi dalam surah Ad-Dariyat ayat yang ke-56 sampai 58, bahwa tugas manusia, tugas hamba adalah ibadah kepada Allah. Lalu kemudian yang menjadi tanggung jawab Allah adalah mencukupkan rezeki untuk mereka. Maka dengan beribadah Allah akan cukupkan rezeki bagi hamba-hambanya. Dalam surah ayat 132, wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan wa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkan keluarga sholat, sabar dalam kerjaan sholat. Kami tidak minta rezeki kepada, tapi kami yang kasih rezeki untuk. Tugas untuk mencukupkan rezeki makhluk adalah tanggung jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas makhluk adalah beribadah kepadanya. Maka jika seorang suami kemudian jadikan istri dan anak-anaknya ahlus sholat, dengan pula dirinya sabar dalam menjaga sholat, maka Allah akan cukupkan rezeki untuknya dan keluarga. Maka kami tidak minta rezeki kepadamu, maksudnya adalah kami tidak bebankan pemenuhan rezeki untukmu dan mereka itu hanya pada pundakmu. Tapi nahnu narzuqukum, kami yang akan jamin rezeki untuk mereka. Nahnu narzuqukum wa iyyakum, kami yang kasih rezeki kalian dan mereka. Dan itulah yang kemudian dialami oleh keluarga Nabi Ibrahim yang ditinggalkan di Makkah, tempat yang tandus, tidak ada penghuninya. Tapi kemudian di sana Nabi Ibrahim ditinggalkan dengan tujuan Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun, agar mereka menegakkan salat, wahai Allah, ya. Jadikan hati sebagian manusia itu cenderung untuk mendatangi mereka dan anugerahkan kepada mereka rezeki dari buah-buahan agar mereka bersyukur. Maka Nabi Ibrahim tahu kunci rezeki yang baik itu adalah dengan menegakkan salat. Maka jika kemudian orang rumah itu menjaga salat, suami pun juga sabar dan menjaga salat, maka tidak mungkin rumah itu akan dipenuhi dengan kekurangan. Maka salat itu adalah salah satu sebab yang akan memudahkan rezeki seseorang dan akan mendatangkan tambahan rezeki untuk seseorang. Kemudian amal lain yang menjadi sebab datangnya rezeki adalah membaca Al-Quran, kemudian bersedekah, beristighfar, dan itu ditunjukkan di antara dalam surah Fatir ayat 29, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang yang senantiasa membaca kitab Allah, menegakkan salat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan dengan terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi, yang Allah sempurnakan balasan untuk mereka di akhirat. Wa yazidahum min fadlihi, Allah tambahkan karunia untuknya di dunia. Jatah rezeki yang ditakdirkan itu sudah tidak akan mungkin meleset. Tapi kemudian orang yang mengerjakan amalan ini Allah tambahkan dari karunia, bonus yang Allah berikan. Disebut dengan ziyadatul rezeki, tambahan rezeki, yaitu dengan membaca Al-Quran. Maka satu rumah yang dihuni oleh orang yang membaca Al-Quran, di dalamnya kathura khairuhu, maka akan banyak kebaikannya. Sementara rumah yang tidak pernah digunakan baca Al-Quran, apalagi dibuat main musik, dengerin musik, ya pabrik, maka kalau khairu sedikit kebaikan. Pak Aktif sudah cerita banyak kemarin. Karena kemarin kita tulis berlima, tidak seseram yang dibayangkan, tapi ternyata rendang di sungai itu sangat menyenangkan. Disempurnakan dengan makan sate setelah semua itu bagian daripada kebahagiaan. Maka di antara kebahagiaan hidup itu bukan hanya berkaitan dengan ibadah, tapi di antara dengan cukupan rezeki yang halal, dihadirkan kewajiban yang baik. Maka 4 pilar di antara sumber kebahagiaan hidup. Pertama adalah zaujah salihah, istri yang saleh. Kemudian al-maskanul wasi', rumah yang lapang. Al-markabul hani, kendaraan yang nyaman. Yang keempat adalah al-jarus salih, tetangga yang baik.
maka punya kawan-kawan yang baik. Dan tetangga itu ada yang menyebutkan tetangga adalah orang yang sholat berjamaah bersama kita, yaitu tetangga kita. Ada yang menyebutkan tetangga itu adalah orang yang rumahnya itu bersebelahan dengan kita, kanan 40, kiri 40, depan 40, belakang 40, itu adalah tetangga kita. Tapi salah satu dari definisi para ulama berkaitan tetangga adalah orang yang sholat berjamaah bersama kita, itulah tetangga kita. Maka saya akan berbuat kepadanya, Allah akan datangkan kebahagiaan. Kemudian amal lain yang mendatangkan bisa menjadi sebab Allah kemudian cukupkan rezekinya sehingga tidak akan kekurangan dari istighfar. Kemudian sebab lainnya adalah silaturahim. Silaturahim yang tali kekerabatan. Maka habba yusabalahu bi rizqi wa yusalahu bi adari yasil rahimah. Siapa yang suka melapangkan rezekinya dan kemudian Allah panjangkan usianya. Panjang usia makna pertama adalah Allah tambahkan jumlah nominal usia. Apa tidak bertentangan dengan catatan takdir? Yang tidak dirubah adalah takdir yang tercatat di Lauhul Mahfuz. Tapi kemudian takdir yang tahunan yang ada dalam catatan para malaikat, Allah itu kuasa untuk menetapkan dan kuasa untuk menghapuskan. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 29 atau 39. Lupa saya ini. Jadi Allah itu yang menetapkan sesuatu dan menghapuskannya. Maka Allah punya kuasa untuk menetapkan takdir tahunan bagi seorang hamba yang kemudian dari Lauhul Mahfuz yang kemudian dirinci pada takdir tahunan itu, kemudian Allah ganti dengan yang 60, kemudian Allah tambahkan 65. Ini makna pertama. Makna yang kedua adalah yubarak lahu fi umri. Allah berkahi umurnya. Ya, sehingga kemudian Allah berikan taufik dalam melakukan kebaikan-kebaikan, ya, sehingga dengan sebab itu usia yang sedikit akan tetapi menghasilkan kebaikan dan pahala yang banyak. Kemudian yang ketiga adalah orang yang dipanjangkan umurnya, maksudnya adalah orang itu sudah meninggal akan tetapi namanya disebut seperti orang yang masih hidup. Dikenang kebaikannya, senantiasa didoakan oleh orang-orang bersamanya, sehingga dia sudah meninggal tapi masih disebut namanya seperti orang yang masih hidup. Itu orang yang diberkahi usianya. Dan semoga dengan sebab ini kita menjadi orang yang bukan hanya saleh di masjid, tetapi menjadi orang yang baik di tengah keluarga dan kerabat. Di tengah pandemi ini maka tentu mengunjungi boleh jadi ada penghalangnya, maka dengan berkomunikasi, bertelepon atau kemudian chatting itu sudah bagian daripada silaturahim, karena silaturahim itu berarti berkomunikasi dengan baik, kemudian mengetahui kabar daripada saudara, kemudian mengunjunginya, berbuat baik kepadanya, dan diantaranya adalah senantiasa mendoakan kebaikan untuk kerabat. Wallahu ta'ala. Ada yang kita diskusikan atau diskusinya diulang? Sorry. Ya, sudah satu tulisan sudah siap, maka nanti tanya jawabnya diulang. Ya, Pak Wisnu. Bapak kan sehat? Alhamdulillah. Semalam habis pulang mandi, kemudian takmir habis maghrib dengan keluarga, selesainya jam 9. Lalu disediakan minumannya pakai saffron. Jadi ternyata tidur itu enak, jam 2 sudah bangun, mendadak menyiapkan sesuatu berbeda-beda. Kemudian jam 4 sudah berangkat ke sini. Alhamdulillah sehat sekali. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita lanjutkan tanya jawab dan sarapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.